teman-teman, ketemu lagi di podcast Forest Digest Broadcast. Nah, ini podcast kali ini kita ada di studio untuk pertama kalinya. Ya, tidak terlalu besar, kecil-kecilan, tetapi ini studio yang pas untuk ngobrolin tentang isu kehutanan dan lingkungan yang sekarang selalu hot dibahas di mana-mana karena memang dunia sedang menghadapi krisis iklim sehingga urusan hutan, lingkungan, alam itu selalu menjadi perbincangan banyak orang. Nah, kali ini untuk tema yang pertama kita kedatangan tamu yang istimewa karena beliau adalah Ketua Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB. Selamat sore, Kang Bambang Hendroyono. Selamat sore, Kang Bagja. Terima kasih. Ini nyari Kang Bambang ini susah minta ampun, waktunya sibuk karena beliau juga sebagai Sekretaris Jenderal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya Kang. Ya. Jadi terima kasih sudah menyediakan waktu untuk hadir di podcast ini. Dan ini Akang yang pertama. Baik. yang akan membahas isu kehutanan dan lingkungan. Nah, tema kali ini karena ini narasumbernya istimewa, kita akan ngomongin tentang secara global dan mungkin nanti akan mendetail tentang masa depan pengelolaan hutan di Indonesia. Jadi yang sebagai orang awam kita ingin tahu apa sih paradigma baru sekarang dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Silakan Kang. Baik, terima kasih Kang Bagja sudah memberi kesempatan saya selaku Ketum Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB masuk dalam Forest Digest Podcast. Ya, Forest Digest Broadcast. Forest Digest Broadcast. Dan ini merupakan penghormatan untuk kita semua Himpunan Alumni. Jadi keterkaitan dengan kebijakan ya pembangunan kehutanan, update forestry kalau saya sering katakan ya. Ini dalam periode 22 tahun. Setelah Undang-Undang 41 tahun 99 kehutanan dikeluarkan, pasca tahun 99 ini sampai pada akhirnya dekade periode terakhir ini, itu kalau kita lihat dari sejarah kebijakan itu, saya bisa katakan makin lama makin baik ya, dalam tata kelola kehutanan. Tata kelola, ya. Yang sering kita sebut good forest governance. Nah, disinilah sebenarnya pemerintah hadir dalam keterlibatannya untuk menguatkan niat besar Undang-Undang 41 kehutanan ini. Kita semua tahu, bahkan sudah menjadi visinya Kementerian LHK, hutan lestari, masyarakat sejahtera. Jadi hutan lestari, masyarakat sejahtera. Hutan lestari itu menyangkut ekologi, masyarakat sejahtera menyangkut ekonomi. Nah, jadi aspek ekonomi dan ekologi yang harus menjadi perhatian. Menonjol atau memang itu diutamakan atau diseimbangkan atau bagaimana? Yang kita harapkan adalah keseimbangan. Karena melihat kehutanan dengan Undang-Undang 4199, paradigmanya kita ini sudah harus mengarah kepada regulasi yang selama ini mungkin kita semua belum sempat mendalami tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang 32 tahun 2009, yang sebenarnya menjadi acuan dasar untuk melaksanakan pembangunan semua sektor. Jadi ketika kita tadi bicara amanat Undang-Undang 41 tahun 99 tentang pembangunan kehutanan, itu pasti sebelumnya telah menunjuk undang-undang yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Termasuk kan kalau hutan konservasi itu ada Undang-Undang 5 tahun 90. Dan udah lama banget. Ya, udah lama banget, dan waktu itu juga sudah ada undang-undang yang mengatur lingkungan hidup. Jadi saat sekarang pemerintah ingin menguatkan kembali prinsip-prinsip dasar kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan mengantarkan pembangunan di semua sektor.
Jadi Jadi perlindungannya dulu, iya, baru pembangunan. pembangunan. Ya, Nah, karena itu hutannya lestari, masyarakatnya masyarakatnya sejahtera. Jadi lingkungan baru ekonomi. Iya. Jadi cita-cita kita di Undang-Undang 41 ini sebenarnya kan merupakan implementasi dari amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ya, Oke. dengan amandemennya yang tidak berubah itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bumi, air, dan pasal kekayaan 33 alam. Ya. bahkan dalam pasal 28H amandemen itu dalam kaitan dengan lingkungan hidup itu kita punya acuan bahwa masyarakat itu mempunyai hak untuk hidup yang baik dan sehat. Ditopang oleh lingkungan yang baik dan sehat. Jadi inilah yang akhirnya dalam 7 tahun terakhir ini kita sudah tahu bahwa pemerintah melakukan corrective action dengan mengintegrasikan kebijakan-kebijakan yang diatur dalam undang-undang yang terkait untuk bisa menjadi kekuatan pembangunan di semua sektor. Jadi 4199 ini prinsip-prinsipnya tidak ada yang berubah dalam kacamata pengelolaan hutan. Kalau kita lihat di dalam pasalnya, ini yang sekarang harus dikuatkan dengan wujud nyata. Yang dimaksud pengelolaan hutan di Undang-Undang 41 sebenarnya itu harus berbasis amanah perencanaan kehutanan. Dalam hal ini tentunya pengukuhan kawasan hutan. Yang kita tahu saat ini dalam proses penyelesaian seluas 120 juta hutan, 120 juta hektar kawasan hutan yang fungsinya hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi. Amanat inilah yang mau kita tata kelola kembali dengan prinsip-prinsip dasar tadi, berbasis lingkungan dan berbasis sosial masyarakat dan berbasis ekonomi. Disinilah sebenarnya prinsip dasar kelestarian dari 3 hal itu, lingkungan, ekonomi, sosial. Kalau hutannya bagus, lingkungan terjaga, ekonomi masyarakat juga karena bisa memanfaatkan dari hutan itu, maka konfliknya juga selesai karena perutnya kenyang. Nah, yang menarik, kita dalam pengelolaan hutan lestari yang sudah tertuang dalam Undang-Undang 41 ini adalah pemerintah harus menjamin. Yang kita minta kepada pelaku-pelaku yang mengantarkan dalam kegiatan pemanfaatan hutan, yang kita meminta semua yang terlibat di situ agar menjaga kelestarian hutan. Sementara pemerintahnya sendiri juga harus konsisten dalam menegakkan yang namanya keberlangsungan dari usaha itu. Dan prinsip ini yang kita terus besarkan, kuatkan dalam wujud nyata aspek kepastian. Yang paling menarik memang adalah kepastian kawasannya. Misalnya clear and clean dong, kalau mau usaha. Dan izinnya lengkap. Kepastian hukumnya. Nah, ini kaitan dengan jaminan berusahanya dari izin yang diberikan. Kemudian kepastian usahanya. Jadi ketika ini seimbang dan juga semuanya menjaga yang saya katakan tadi good governance, bahkan sekarang kita sudah tahu pemerintah, swasta, dan masyarakat itu memang menjadi 3 pilar yang stakeholder pembangunan kehutanan. Ngomong-ngomong tentang pembangunan kehutanan itu kan selalu ada mazhab antara mazhab konservasionis dengan mazhab developmentalisme. Itu 2 mazhab yang selalu bertolak belakang. Satu membangun, satu melindungi. Ini dalam paradigma sekarang itu memang bertolak belakang atau bisa digabungkan? Nah, disinilah ketika saya katakan tadi, selama ini himbauan kehutanan selalu melihat hanya Undang-Undang 4199. Sebenarnya juga sudah ada acuan Undang-Undang 590.
konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Jadi bagi kehutanan sebenarnya dua undang-undang ini sudah harus sangat saling menguatkan. Prinsip-prinsip konservasi yang ada di Hutan Konservasi Amanat 590 itu sebenarnya nilai dan normanya itu tetap harus berada di hutan lindung dan hutan produksi. Khususnya di hutan produksi, ketika memang pembangunan kehutanan itu selama ini berada di hutan produksi. Kenapa? Karena pertimbangan ekonomi itu diharapkan fungsi hutan produksi ini. Hutan produksi artinya bisa dimanfaatkan. Kalau hutan lindung bisa dimanfaatkan. Hutan lindung juga bisa dalam hal-hal untuk penghidupan masyarakat dari hasil hutan bukan kayu. Dan sekarang jasa lingkungan. Bukan eksploitasi ya? Tidak eksploitasi. Prinsip hutan lindung, norma yang selalu ada di dalam kebijakan kita, itu bentang alam itu tidak boleh terganggu. Artinya, fungsi lindung atau fungsi hutan lindung harus dijaga. Daya dukung dan daya tampungnya. Gitu ya. Nah, pemanfaatannya silakan dan lahir sebenarnya dari masyarakat setempat. Nah, disinilah kita kenal dengan teknologi yang sederhana. Kehidupan sehari-harinya mereka memang terpenuhi dari hutan, yaitu dari hutan lindung yang mereka selama ini ada di sana, misalnya hutan adat dan sebagainya. Nah, makanya menjaga prinsip hutan lindung dalam pembangunan, kita sekarang juga sudah mulai ada kebijakan yang mengarah mempertahankan fungsi hutan lindung ke depan dalam melihat perkembangan kebijakan pembangunan. Jadi prinsip-prinsip dasar di hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi dalam kaitan dengan konservatif itu sebenarnya di dalam peran di hutan produksi pun juga sudah kita berikan. Karena apa? Kawasan lindung Amanah Kepres 32 tahun 1990 itu sampai sekarang belum dicabut. Itu tentang apa? Itu tentang kawasan lindung. Jadi di dalam bentang alam, hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi, amanah kawasan lindung antara lain kita harus menjaga kiri kanan sungai, sempadan sungai, kawasan gambut. Itu prinsip umum ya. Prinsip umum. Ini yang sebenarnya bicara. Kalau kita lihat di Undang-Undang 32 2009 Perlindungan dan Pengelolaan LH, itu ada instrumen lingkungan yang disebut daya dukung daya tampung. Daya dukung dan daya tampung inilah yang sekarang bagi kita nih Rimbawan Indonesia harus memahami betul kelestarian itu akan dicapai ketika dalam tata kelola pemerintahan ini mengacu kepada prinsip-prinsip dasar di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini kata kuncinya. Nah, Undang-Undang 41, 41 maupun 32 tadi itu ya, yang tentang perlindungan lingkungan kan rasanya sudah berubah ya. Bukan berubah, tapi karena ada Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang tadi Kang Bahain sebutkan itu Undang-Undang Cipta Kerja membahayakan atau makin menggairahkan pembangunan hutan? Perlindungan hutan maksudnya. Perlindungan hutan. Di dalam konsep pengelolaan hutan itu ada perlindungan hutan. Dan di dalamnya kita tahu salah satunya pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Dan juga pengamanan kawasan hutan. Itu perlindungan hutan menjadi kata kunci juga di dalam kaitan dengan perkembangan kebijakan sekarang ini. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja maksudnya? Nah, untuk itu, bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja dalam hal perlindungan hutan yang ada amanat di Undang-Undang Pasal 1 pengelolaan hutan dan di Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang upaya pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, di situ sebenarnya aspek pengawasan dan penegakan hukum tetap menjadi prioritas kita di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, bisnis proses yang dibangun dalam Undang-Undang Cipta Kerja, memang kita semua tahu untuk menjamin investasi yang ada di Indonesia, khususnya
di semua sektor, Ya. bukan hanya kehutanan, itu bisa diharapkan keberlangsungannya, Ya. dan pemerintah harus menjamin dan menyiapkan wilayah, kawasan ataupun hutan atau lahan yang akan diinvestasikan Ya. itu clear and clean. Ya. Nah, disinilah terjadi sebuah perubahan paradigma untuk pemerintah, khususnya ASN yang melayani publik. Itu ada dorongan kita untuk tadi dalam tata kelola pemerintahan ya, melakukan terobosan deregulasi dan debirokratisasi. Artinya makin sederhana. Simplifikasi, tapi bukan berarti meninggalkan prinsip-prinsip dasar dalam amanah undang-undang. Nah, jadi perlindungan tidak ditinggalkan. Jadi perlindungan ketika kita bicara ke basis tadi Undang-Undang 3 2009 dan bagaimana kita menjamin pembangunan semua sektor di dalam kaitan dengan prioritas nasional. Ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja kita diminta untuk satu kesatuan gerak dan langkah dalam integrasi undang-undang kita satu sama lain. Integrasi ekonomi dan perlindungan lingkungan. Jadi akhirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini mengarah kepada nyatunya kita aparatur pemerintah dalam meletakkan pasal-pasal yang harus terintegrasi satu sama lain. Tidak boleh lagi ada pasal yang saling tumpang tindih, ditabrakan di setiap undang-undangnya. Nah, jadi kalau kita yang satu undang-undang ngatur ini nggak boleh, di sana boleh misalnya. Di sini boleh. Nah, itu dulu tabrakan. Ya ada lah yang memang belum bersinergi lah ya. Tadi Kang Bahen mengatakan tentang tabrakan aturan. Nah, ini mumpung lagi ngobrol tentang tabrakan aturan, saya ingin menyinggung tentang apa istilahnya itu ketelanjuran. Ini isu yang selalu hot itu karena ketelanjuran itu ada unit usaha yang ada di kawasan hutan. Padahal itu tidak sah karena dulu kita tahun 2001 memasuki era otonomi daerah. Pemerintah daerah merasa punya kewenangan penuh karena otonomi, lalu mereka memberikan izin kepada usaha, tapi kemudian izin usahanya itu baru separuh jalan sudah praktek. Padahal itu harus tetap ada izin pelepasan kawasan hutan, sehingga dikatakan itu ketelanjuran. Telanjur ada di situ tanpa izin artinya ilegal, tetapi ya masyarakat sudah ada di situ gitu. Tadi kita ngobrol tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang disebutkan akan membereskan persoalan ini. Apa yang akan dibereskan sesungguhnya dalam hal ketelanjuran? Iya, ketika kita diberikan kesempatan masing-masing kementerian ataupun lembaga dalam melihat permasalahan di lapangan, dan dalam kaitan dengan usaha, juga dalam kaitan dengan masyarakat yang paling utama itu. Jadi ketika tadi saya sampaikan dalam hal undang-undang ya, karena ini kan Undang-Undang Cipta Kerja melihat undang-undang yang sudah berlaku. Tadi betul ketika bicara kewenangan pemerintahan daerah, perjalanannya itu cukup panjang. Kalau tadi undang-undang tentang lingkungan hidup itu juga dari tahun 1982, kalau nggak salah Undang-Undang 4 tuh, sampai akhirnya sekarang Undang-Undang 32 2009. Kemudian bicara Undang-Undang 4199, dia juga sebelumnya Undang-Undang 567. Nah, ini yang paling penting nih. Integrasinya di sini lah yang mau diselesaikan melalui tata ruang. Nah, jadi ada perjalanan kebijakan tata ruang yang juga lama juga itu. Sampai kita kenal kalau di kawasan kehutanan itu kan mulai dari awal tuh kawasan hutan. Itu yang namanya register. Register kawasan. Nah, kemudian juga perjalanan adanya TGHK, Tata Guna Hutan Kesepakatan. Sampai akhirnya kebijakan padu serasi. Itu sudah dilakukan sebenarnya. Itu kebijakan-kebijakan dalam kaitan dengan sebelum Undang-Undang Tata Ruang dan sesudah Undang-Undang Tata Ruang. Nah,
ketika tata ruang sudah diberlakukan dalam undang-undang, disitulah sebenarnya kata kunci masuk ke Undang-Undang 4199. Jadi sebelum Undang-Undang 4199, yang mana di situ kita kenal dengan pengukuhan kawasan hutan. Berarti semua register yang memang sudah awal kawasan hutan, dan dengan pengukuhan kawasan hutan berarti ditandai dengan penunjukan kawasan, penataan batas kawasan, pemetaan batas, tata batas, dan penetapan. Jadi Undang-Undang 4199 ini sudah dalam tatanan perjalanan register TDGHG Padu Serasi, dan seluruh Indonesia mesti patuh kepada proses pengukuhan kawasan hutan ini. Nah, sebenarnya ini yang kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja. Prinsipnya adalah pengukuhan kawasan hutan kita itu. Dan di dalam Undang-Undang Tata Ruang pasca 4199, bahkan peraturan pemerintahnya juga mengantarkan bahwa semua yang berkaitan dengan kawasan hutan agar dikembalikan kepada menteri yang menangani kawasan hutan. Jadi maaf katanya, kalau akan ada kegiatan di kawasan hutan, itu harus melalui proses perizinan. Dalam kaitan ini adalah persetujuan pelepasan kawasan hutan. Nah, kata kunci ini sebenarnya yang kita lihat tadi soal bahasa keterlanjuran kita sudah tahu persis adanya bahasa keterlanjuran. Sebenarnya yang dimaksud di sini adalah terbangunnya kegiatan atau usaha yang berada di dalam kawasan hutan selama ini tanpa ada persetujuan dari menteri yang menangani kehutanan. Dalam hal ini adalah tanpa izin lah. Tanpa izin, inilah yang disebut tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Artinya harus ilegal, lepas dulu lepas dulu baru usaha harusnya. Tapi tadi ketika kita lihat lagi integrasi tadi undang-undang tata ruang, undang-undang kehutanan, nah undang-undang pemerintah daerah yang begitu cepatnya harus istilahnya membangun daerahnya, bahkan mereka nggak bisa nunggu tuh kalau mau bangun. Ya itu euforia otonomi Dan bahkan ada yang membangun kantor belum ada pelepasannya gitu. Bahkan prosesnya masih berjalan. Nah inilah yang dalam Undang-Undang Cipta Kerja kemarin kita melihat semua proses yang telah berjalan mengikuti aturan nggak ada masalah. Tapi ketika ada bahasa keterlanjuran atau terbangunnya misalnya usaha kelapa sawit yang mendominasi di kawasan hutan produksi, bahkan ada juga di hutan lindung tapi kecil, ada juga di hutan konservasi tapi kecil. Nah, gimana ini untuk tidak terjadinya stagnasi dalam hal produktivitas sawit? Mau ditindak itu ada peran ekonomi di situ, tapi mereka melanggar. Nah, diselesaikan dengan cara diselesaikan waktu itu kita sepakat ketika perjalanan yang sudah panjang sekian tahun ini nggak selesai. Bahasanya warisan masa lalu yang harus kita selesaikan di saat. Nah ini penting masuknya nih. Di saat Indonesia ingin menjamin investasi yang akan masuk ke depannya itu harus clear and clean. Kepastian-kepastian yang saya sampaikan tadi itu sudah terlihat. Kepastian kawasan, kepastian hukum, dan kepastian usaha. Nah, inilah yang menjadikan bagian terpenting bagi kehutanan yang merupakan pengelola daratan terluas dari luas wilayah Indonesia. Tapi kan Kang, yang keterlanjuran itu kan ada dua jenis. Satu ada korporasi yang memakai izin dari pemerintah daerah. Kedua juga kan banyak juga masyarakat. Maksud saya masyarakat perorangan. Itu apa penyelesaiannya? Melihatnya berarti kita bicara di dalam kawasan hutan Ada juga bicara di luar kawasan hutan. Kewenangan dari ini jelas untuk yang kawasan hutan, menteri yang menangani kehutanan. Di luar kawasan hutan, menteri yang menangani kegiatan yaitu tata ruang. Itu ATR dan tata ruang sekarang. Jadi ketika bicara kawasan hutan dan di luar kawasan hutan, disinilah potensi adanya tumbang tindih dalam melihat kacamatanya batas. Nah,
kita sepakat sudah waktu itu untuk menyelesaikan yang sudah terlanjur atau terbangun di kawasan hutan, berikanlah kesempatan menteri yang nangani kehutanan. Akhirnya kita kembali ke peta kawasan hutan. Pasca 4199 dan pasca Undang-Undang 26 2007, ternyata ya kita fair bahwa kenyataannya di lapangan sebenarnya dengan perjalanan tata ruang ini itu ada areal atau kawasan yang sebenarnya dari awal di luar kawasan hutan. Di luar. Ya. Contohnya Provinsi Kalteng. Kemudian pasca Undang-Undang 26 2007, peta kawasan hutan jadi masuk kembali. Nah, itulah dia. Kita sharing, wah ini hukum nggak bisa jadinya apa ya? Apa tuh istilahnya tuh semuanya diperlakukan umum. Artinya karena pemetaannya yang keliru atau gimana? Dalam kaitan dengan proses kawasan hutan tadi sejak register, paduserasi, TGAC, paduserasi sampai pengukuhan, itu ternyata ya mereka punya perda dalam kaitan tata ruang tadi. Nah, sehingga terus dari kita masuknya kepada sinergi data dan informasi itu belum selesai. Nah, sehingga kesempatan inilah dalam Undang-Undang Cipta Kerja masuk yang kita katakan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Jadi menyelesaikan terhadap yang masih harusnya di kawasan hutan atau yang seharusnya di luar kawasan hutan, dengan pendekatan inilah kita lihat usahanya mereka. Bagi yang dari awal di luar kawasan hutan dan sudah ada sawitnya, ini kita berikan kesempatan untuk bisa dilepaskan secara regulasi. Karena memang bukan kawasan hutan. Dan dia, tapi kita minta membayar PNBP PSDADR dari yang sudah kaitannya dengan waktu itu masih ada potensi pohon kayu yang ketebang. Ketika dia membuka usahanya, ganti dong karena PNBP itu PSDADR berlaku di pohon, di alam, tidak mengenal dia di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. Kami harus ambil itu, sehingga ketika mereka memang membangun kebun berada di luar kawasan hutan, tapi kan pasti ada hutannya, pasti ada pohonnya. Nah, itu yang mereka kita hitung. Ganti dong pohonnya dengan bayar. Berapa potensi ketika membuka hutan jadi kebun? Nah, itu ada hitungannya. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu pasal 110A. Itu denda berarti ya? Bukan. PNBP. Beda dengan tadi kalau denda larinya yang kedua nih. Ketika tadi kita memaklumi ya, adanya ketidaktahuan, atau mungkin kesengajaan, atau mungkin pemahaman, atau mungkin keyakinan atas tata ruang yang dia buat, sehingga perjalanan transisi kewenangan sempat di kabupaten, kemudian Undang-Undang 23 2014 kewenangan ada di provinsi. Jadi, berubah. Sekian 13 tahun kemudian 2001 sampai 2014 itu kehutanan ke provinsi. Jadi kita menyelesaikan semua yang dilakukan oleh para kepala daerah ya. Nah, kita kembali ke peta kawasan hutan ke depan harus berdasarkan one map policy. Sehingga UUCK menjamin. Sekarang belum. Sekarang sudah, karena undang-undang geospasialnya sudah keluar. Peraturan pemerintah dan perpresnya juga sudah keluar, dan kami di kehutanan itu menjadi wali data untuk tematik kawasan hutan. Jadi satu pintu sekarang. Sekarang sektor lain, pertanian, perkebunan punya undang-undang sendiri. Tapi datanya mengacu ke data yang KLHK. Iya, mereka juga punya tematik di bidang masing-masing. Tapi kita sepakat di UCK, semua yang sudah ada di kawasan hutan, semua kegiatan apapun di atas kawasan hutan, penyelesaiannya, nah ini masuk nih, yang tadinya terlanjur terbangun, itu masuk di pasal 110B. Kalau tadi dia punya hak memang berada di luar, dan termasuk masyarakat, masyarakat sawit nih, yang dari awal, petani sawit, dari awal ya seperti pelaku usaha, kawasan hutan itu sebenarnya dulunya bukan, kok masuk lagi, itu mereka juga kita lepaskan. Tapi di luar itu, yang masuk pasti dong, satu kawasan hutan kita disepakati. Terus kita tahu bagian mana yang sebenarnya bukan. Nah,
dan mereka udah ada di situ sebelumnya. Ya. Yang di dalam kawasan Di dalam kawasan hutan kalau ada sawitnya ya dia terkena selama ini Undang-Undang 18 itu pidana. Nah, keterlanjuran tanpa izin. Jadi masuk penjara. Nah, tapi perjalanan sekian tahun belum selesai. Jadi pakai pidana nggak selesai. Nggak selesai. Dan standarisasi dari proses penegakan hukum itu belum sama. Sehingga deregulasi, debirokratisasi kita dalam hal proses penegakan pengawasan dan penegakan hukum itu berubah. Jadi distandarkan untuk yang sudah terjadi selama ini. Dan kita memang larinya kepada basis masyarakat yang sudah mereka kerjakan di kawasan hutan antara lain sawit. Kita dorong keberpihakan dan keadilannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Artinya kegiatan perkebunan atau kebun sawit rakyat yang sudah lama, bahkan sebelum Undang-Undang 41, bahkan setelah undang-undang, bahkan dia sudah produktif dan hidup dia dari situ. Apalagi ada program pemerintah perkebunan sawit rakyat. Kami sepakat ya dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini harus didulukan. Selama ini mereka masuk kawasan hutan baru ngambil satu batang aja ditangkap, baru buka sedikit aja dipidana. Inilah dia awal dari kebangkitan proses penegakan hukum. Masyarakat yang berada di sana 5 tahun berturut-turut yang perorangan, dan dia mengelola atau membangun sawit maksimal 5 hektar, itu kita berikan percepatan untuk penyelesaiannya, tidak kena sanksi pidana, tapi sanksi administrasi, yaitu berupa pembinaan. Untuk tidak kena denda. Bahkan dia kita lakukan pembinaan. Masyarakat, kalian ada di sini, sudah punya sawit, kami akan buka kebijakan baru demi produktivitas sawit rakyat, demi usaha kalian tidak terganggu, sepanjang kalian itu maksimal 5 hektar perorangan, dan juga berturut-turut 5 tahun di situ, kita berikan clearance ya melalui kegiatan izin berupa perhutanan sosial. Jadi dia dapat akses legal, kepastian kawasan, kepastian dengan hukum, skema perhutanan sosial. Iya, dan ini sekarang lagi dalam proses. Dulunya Hutsos kalau diberikan di areal yang sudah ada sawit, itu kawan-kawan belum berani karena ada yang ilegal kan. Persis. Nah, tadi kan maksimal 5 hektar kan. Maksimal 5 hektar. Artinya kalau saya misalnya jadi petani punyanya 10 hektar. Nah, itu begitu saya dikasih perhutanan sosial 5 hektarnya di. Jadi gini. Masyarakat yang ada di sana, kita berharap pembinaan dan pengendaliannya itu rukun-rukun lah kalian, agar semuanya dapat hak. Sehingga semua rata-rata 5 hektar. Dan maksimal 5 hektar. Jadi yang punya 10 hektar harus dikasih. Tapi kalau yang punya ini ternyata bukan masyarakat setempat, bahkan dia itu cukong dan sebagainya, itu kategorinya mereka kena denda administrasi. Dan lahannya diambil? Lahannya enggak, sama. Perlakuannya sama. Jadi kita masuknya itu kepada pasal 110B ini, itu adalah untuk masyarakat dulu diselesaikan. Sehingga masuk program penataan kawasan hutan. Prinsip good governance tadi. Penataan kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Artinya sawit dalam kawasan hutan diselesaikan dalam tata kelola tata kawasan hutan, dan dia melalui proses clearance dan diberikan pilihan, yaitu perhutanan sosial, kemudian tanah objek reforma agraria, dan ketiga kemitraan konservasi kalau di hutan konservasi. Survei membuktikan ketika penataan kawasan hutan itu dilakukan kepada masyarakat, ternyata memang diketemukan areal pemukiman. Nah, disinilah prinsip tanah objek reforma agraria. Jadi kita pernah dengar ya perkebunan inti rakyat yang berbasis area transmigrasi. Dan pemukiman. Nah, di dalam konsep kebijakan itu objek tora, kan? Objek tora. Disitulah dalam hamparan luasan sawit dan di situ memang ada pemukiman, kawasan hutan dipertahankan untuk Hutsos dan kawasan hutan dilepaskan
untuk torak karena Oke. awalnya dia pemukiman. Ya, oke. Gitu. Yang di dalam kawasan hutan, Mm-mm. namanya juga kawasan hutan ya. Artinya hutan yang ditetapkan oleh negara sebagai milik negara. Ya. Karena ada yang lainnya hutan milik kan, ada hutan rakyat Hutan hak, Hutan hutan hak, milik. dan hutan adat. Ya, Ya. hutan adat itu bisa di dalam kawasan hutan, bisa Bisa di luar ya. kawasan. Nah ini yang di dalam kawasan hutan Mm-mm. itu kan dia tetap kawasan hutan kan. Tetap, Sementara komoditasnya sawit yang Iya. bukan tanaman hutan. betul. Nah, ini gimana? Ya. Jadi konsepnya kita kembalikan fungsi hutan. Oke. Hutan produksi tetap hutan produksi. Jadi sawitnya ditebang. Nah, proses setelah masyarakat diberikan perhutanan sosial, sawitnya tetap diberlakukan Tetap ada di situ hidup sampai di satu situ. daur, Oh, berapa tahun? 25 tahun. Oke. Masyarakat Per Undang-Undang Cipta Kerja. iya. Oke. Jadi tahun 2020 ya. Ya, 2020 sampai lihat sawitnya udah berapa tahun umurnya. Oh, oke. Kalau sudah 10 tahun berarti 15 tahun. 15 tahun lagi. Nah, itu yang kita sebut demi hutan produksi yang dipertahankan dengan pakar-pakar kita ini sudah bahas waktu itu. Dalam kesempatan ini keluar kebijakan jangka benah. Oke, apa itu? Artinya sawit yang produktivitasnya tinggi, rakyat nih, swasta juga sama ya. Oke. Kalau ini kita bicara masyarakat dulu, perhutanan sosial yang diberikan oleh kawan-kawan di JNPSKL memberikan area luas sekian KK, produktivitas sawitnya jalan. Dalam proses produktivitas sawit ini juga harus dilakukan penanaman pohon. Oke. Jadi Itulah jangka benah. jangka benar. Jadi di areal yang tidak produktif sudah harus ditanam pohon. Kita berharap 1 hektar 100 sampai 1 hektar 400 pohon. Artinya ketika daur siklus sawitnya selesai nanti 25 tahun, pohonnya jadi tinggi, Pohonnya kembali jadi hutan. Ya, makanya pilihlah pohon Mhm. yang bisa menggantikan produktivitas sawit. Ah, ya. Itu ada ya? Ada. Oke. Itu yang nantinya Hutsos pendekatan agroforestry. Oke. Jadi sawit biarkanlah rakyat bisa menghasilkan Sampai Sudah selesai sampai daurnya. selesai sampai tidak produktif, tapi juga ada sawit yang tidak produktif itu bisa digantikan Langsung dengan pohon. Oke. Dan dalam kehidupan tahunannya dia pendekatan agroforestry juga bisa dilakukan di areal yang memungkinkan ditanami kopi, Ini izin kopi, buah-buahan. Ya. dan demi kelangsungan hutan produksi Ya. yang mana harus dipertahankan. Itu berapa tahun kan? Ya dalam waktu jangka pernah 1 daur dan dalam Izin posisi perhutanan sosial. Hutsosnya itu kan di ketentuan kan 35 tahun dapat diperpanjang. Ya. Sebenarnya sih sepanjang jadi hutannya dan berproduksi menghasilkan rakyat sejahtera, tadi prinsip masyarakat sejahtera ini terlihat sekali loh nih. Ya. Sekalipun itu sawit ya. Nah, itu tetap bisa kita perpanjang terus. Makanya kalau mereka baik, benar dan mampu menunjukkan hasil nyata, silakan dong kawasan hutan dipakai aja dengan persetujuan perhutanan sosial yang selamanya pun bisa. Tapi dia tidak bisa menjadi hak milik karena ini kan amanah hutan negara. Kecuali di luar kawasan hutan itu bisa sertifikat tanah di ATR. Jadi sebenarnya prinsip Undang-Undang Cipta Kerja itu tetap menjamin kelangsungan usaha dan keberlanjutan usaha masyarakat khususnya. Sehingga mereka juga sudah harus disosialisasikan bahwa sekarang kawasan hutan tidak seperti dulu, tidak boleh dikelola. Ketika kita bicara keberpihakan dan keadilan kepada masyarakat untuk bisa akses dalam kawasan hutan, keluarlah kebijakan perhutanan sosial ini untuk pertama kali masuk di pasal di Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 29 tidak ada. Pasal 29A dan pasal 29B itu jelas. Subjek hukum masyarakat untuk kerja di kawasan hutan dapat akses legal, dia dapat SK izin perhutanan sosial. Itu diatur di PP-nya Tadinya juga. belum ada di undang-undang. Tadinya belum ada. Tadinya hanya di PP 6 2007, terjemahan Undang-Undang 4199 itu lebih mengarah ke pemberdayaan masyarakat. Bukan akses legal. sebagai akses legal. Padahal di Undang-Undang 4199 yang namanya hak ataupun yang namanya pemberian akses legal di kawasan hutan itu subjek hukumnya 5. Yang pertama perorangan, yang kedua koperasi masyarakat yang sudah berkembang, yang ketiga BUMS swasta, yang keempat BUMN, yang kelima BUMD. Nah, selama ini masyarakat dan koperasi
masyarakat yang ada di sana itu lebih banyak, apalagi yang berada di areal izin, itu mereka tidak berdaya. Diberdayakan tapi tidak berdaya, ditandai dengan hasilnya mereka itu tidak bisa menjamin kesejahteraannya, dan khususnya yang berada di konsesi. Bahkan yang di luar konsesi, ketika pemerintah tidak hadir cepat, mereka yang kepengen hidup dari sana masuk kawasan hutan. Jadilah dia bangun sawit dan sebagainya. Nah, ini yang mau kita tata kelola kembali, sehingga ketika corrective action di kabinet yang terakhir ini menghantarkan kebijakan perhutanan sosial, waktu itu baru ada permennya, sekarang sudah dinaikin ke undang-undang. Jadi masyarakat di seluruh Indonesia senang sekali karena nantinya pencapaian keberpihakan dan keadilan untuk masyarakat ini dalam kelola kawasan hutan yang selama ini sudah diberikan kepada swasta, itu dulu itu masuk di kabinet terakhir ini, itu perbandingannya antara 90% dan 10%. 10% yang masyarakat. Iya. Karena kebijakan perhutanan sosialnya belum ada. Tidak didukung dengan regulasi dan implementasi di lapangan yang belum ada NSPK. Nah, sekarang kita akan mencapai minimal 30%. 30% untuk akses legal. Sehingga keluar luasan 12,7 juta hektar. Arahan untuk masyarakat bisa kerja di kawasan hutan, itulah target kebijakan perhutanan sosial. Idealnya separuh-separuh ya. Idealnya separuh-separuh. Dan pada akhirnya memang masyarakat yang ada di dalam areal perizinan, itu juga perhutanan sosial masuk dengan konsep kemitraan kehutanan. Disitulah ada bagi hasil. Ini yang perusahaan maksudnya? Perusahaan. Kan ada kurang lebih 30 juta hektar hutan produksi yang dikelola swasta. Sekarang Hutsos kita genjot di dalam areal konsesi. Untuk dapat kemitraan kehutanan. Nah, akhirnya masyarakat tetap menjadi subjek hukum dari kebijakan perhutanan sosial yang dikuatkan dengan undang-undang. Saya jadi ingat tuh kemarin ada pencabutan kan, konsesi ratusan HPH, perkebunan, tambang. Itu karena apa dicabut? Jadi tadi ketika pengawasan dan penegakan hukum dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadi kekuatan besar pemerintah untuk kedepannya, ketika investasi memang diberikan dengan debirokratasi dan deregulasi, tapi mereka tidak lepas dari kegiatan pengawasan dan penegakan hukum. Dua hal yang dilihat, mereka yang dapat izin usaha, ini ke depan nih bicara CK dan berlandaskan nanti ke yang sudah punya izin ya. Jadi ke depan itu investasi memang diberikan dengan jaminan clear and clean, ditandai dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Itu sudah diperhitungkan keselamatannya, kesehatan, kemudian keterbatasan sumber daya alam dan lingkungan. Intinya investasi tidak boleh merusak lingkungan. Sehingga semua investasi harus didukung dokumen lingkungan. Yang kita kenal dengan AMDAL. Nah, kebijakan pemerintah tidak semuanya itu diberikan dalam status AMDAL. Aturan di Undang-Undang 32 itu kan beresiko tinggi, berdampak penting. Nah, bicara kerja di kawasan hutan itu semuanya beresiko tinggi, berapa penting. Dan akhirnya inilah yang kita kuatkan dalam debirokratisasi. Bagaimana sistem AMDAL ini tidak jadi hambatan untuk investasi, sehingga dilakukan tata kelola juga pemberian persetujuan lingkungan AMDAL ini. Tidak membahayakan lingkungan, Pak? Ya, artinya tata kelola itunya prosedur untuk memperoleh dokumen lingkungan. Itu memperoleh prosedurnya dipermudah, tetapi prinsip tidak boleh dilanggar. Karena memang tahapannya itu sebenarnya debirokratisasi ini disimplifikasi karena seharusnya birokrat tidak lama-lama. Nah, selama ini dikasih 1 bulan, padahal bisa 1 minggu. Ya itu dia. Ya, disitulah di birokrasi kita berubah. Jadi debirokratisasi terjadi. Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan pengurusan AMDAL cepat. Tapi tidak melanggar prinsip. Prinsip perlindungan lingkungan kan? Yang dirubah hanya tata kelola. Izin hanya kegiatan yang tidak berdampak penting kok harus AMDAL. Padahal kan cukup standar. Makanya UKL, UPL. Yang menarik bahkan izin buat masyarakat itu yang memang sudah mudah sekali. Itu nggak usah AMDAL, UKL, UPL. Cukup surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalamnya memang
dia berjanji untuk tidak mengakibatkan pencemaran dan kerusakan. Artinya pengawasan mesti ketat. Nah, kaitan dengan tadi pencabutan. Ketika pemerintah menegakkan tata kelola untuk melanjutkan pengawasan terhadap mereka yang punya izin, itu dua. Satu, terhadap kewajiban lingkungannya yang ada di dalam SK izin usaha. Prinsip-prinsip dari AMDAL itu dituangkan dalam izin usaha dan harus dibuat rencana kelola lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Dan harus dilaksanakan. Harus dilakukan. Misalnya kalau mengelola sumber airnya harus gimana, standarnya gimana, itu bagian buang limbahnya seperti apa. itu kalau industri dan sebagainya ya. Disitulah pengawasan dilakukan oleh aparat yang namanya pengawas lingkungan ya. Dan kalau dia melanggar dia terkena sanksi. Bisa administrasi, perdata, pidana. Dan penegakan hukum dilakukan. Nah, kemudian dia juga diawasi dalam izin yang harus dia kelola. Ya, seperti di kehutanan dia harus bayar PNBP, dia nggak boleh menebang di luar blok segala macam. Nah, dengan dasar itu kita harapkan yang akan mendapatkan investasi baru ini dijamin dia memang punya modal. Dalam perjalanannya tidak berhenti. Oh, jadi artinya Kang, yang berapa tadi ratusan izin yang dicabut itu, lari ke situ. Itu akan jadi gini, ketika diapain maksudnya? Jadi gini, ke depan kan standar kita sudah kuat ya. Memberikan investasi, lihat-lihat dong, dia punya modal nggak sih? Dia punya kemampuan nggak sih? Dia punya industri nggak sih? Dia akan jamin nggak sih? Ya. Nah, tadi. Nah, ketika itu kita terapkan kepada mereka yang sudah berjalan, kita lakukan yang namanya evaluasi kinerja izin. Dari perjalanan Undang-Undang 567 diberikan izin-izin sampai dilanjutkan di 4199. Ya, kita kenal lah dulu ada HPH, HTI, ya. Nah, di dalam UCK menjadi perizinan berusaha. Tadinya dia hanya HTI, hanya kerja HTI. Tadinya dia HP, hanya kerja HPA. Sekarang di perizinan berusaha itu demi satu izin demi sosial lingkungan tercapai, dia bisa lebih dari usaha satu. Penyelesaiannya nanti si investor baru. Kalau dia mampu. Tapi kalau menurut kita perjalanan penataan kawasan hutan itu melahirkan harus diberikan perhutanan sosial, kasih hutsos. Jadi tidak lagi izin diberikan ada potensi konflik. Kecuali masyarakatnya memang tidak ada penguasaan. Tapi kalau di area konsesi dicabut dikarenakan konflik, potensi diberikan akses legal khusus itu besar. Konflik itu misalnya bisa perambahan atau kena open access, orang masuk ke situ dan tidak bisa dikelola lagi untuk jadi kawasan hutan karena sudah pemukiman sehingga ribut terus di dalam situ dengan pemilik konsesi. Jadi pemerintah dalam kaitan pencabutan ini itu masih prinsip tata kelola good governance. Dari pengawasan dan penegakan hukumnya melahirkan kan gini, izin-izin di kehutanan itu berakhirnya itu ada 3. Pertama dia itu sudah waktunya berakhir tidak diperpanjang. Yang kedua itu dia kena sanksi pencabutan. Yang sekarang ini, yang ketiga dia mengembalikan karena nggak mampu lagi. Kalau boleh saya simpulkan, ini pemerintah ini melakukan kebijakan yang win-win solution ya terhadap perlindungan lingkungan dan masyarakat dan sosial. Penyelesaian yang telah terjadi sebelum UCK dengan melihat perjalanan waktu yang belum selesai dan pendekatannya masing-masing sektor sekarang sudah tidak bisa lagi seperti itu. Harus terintegrasi dan harus kita capai kepastian tadi. Karena kita mau menuju Indonesia Maju 2045 tidak boleh lagi ada masalah-masalah hukum yang disebabkan oleh bukan hanya masyarakat. Jadi kapan beresnya ini urusan? Beresnya itu kalau kita lihat memang menarik nih ya. Jadi kalau kapan urusan masalah ini selesai? Diperlukan dukungan stakeholder. Jadi ketika pemerintah pusat dengan prinsip-prinsip yang saya sampaikan tadi bahwa kuasailah dan pahamilah regulasi kebijakan yang ada. Itu menjadi poin besar bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam melihat persoalan-persoalan yang sudah terjadi di kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Nah, itu percepatlah untuk penyelesaiannya dalam akses legalnya.
untuk semua subjek hukum agar kalau memang dia sudah benar-benar pasti dan tidak ada masalah dan dia bagus, jangan diganggu-ganggu lagi. Oke. Dia biarkan berkembang dan menguatkan ekonomi Indonesia. Jadi di situ bahasanya pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi dalam arti mereka sudah punya potensi baik, tinggal didukung aja oleh pemerintah untuk tetap dilakukan binaan dan pengendalian sehingga pemulihan ekonomi dia tambah baik. Dan ada juga yang namanya pemulihan lingkungan. Nah, lingkungan di sini macam-macam. Atas keterlanjuran hutan yang sudah rusak, atas keterlanjuran masyarakat yang bukan pada tempatnya, itu kita sebut dipulihkan kembali lingkungan melalui regulasi kebijakan masing-masing sektor. Jadi pada akhirnya kembali kepada peningkatan laju penutupan hutan dan lahan. Kembalikan hutan dan lahan itu menjadi hijau royo-royo dan menghasilkan sesuai fungsinya. Jadi Hijau royo-royo tapi tetap menghasilkan sumber ekonomi, khususnya di hutan produksi dengan batasan tertentu di hutan lindung dan batasan tertentu di hutan konservasi. Pokoknya percepatan ini harus dilakukan. Harapan pemerintah tuh 2024 tuh sudah terlihat pemetaan masalahnya dan tinggal percepatan menyelesaikan kasus-kasus tadi. Kang, ini jadi dualisme ya. Artinya KLHK aja itu tanggung jawabnya jadi 3 malah. Satu, menjaga hutan tetap lestari. Terus harus berkontribusi membangun ekonomi dan menyelesaikan konflik sosial. Ini apa 3 in 1 ini apa baiknya disatukan memang seperti sekarang atau dipecahkan sehingga KLHK itu sebagai Kementerian Lingkungan yang melindungi lingkungan, kemudian yang ngurusin ekonomi ada lembaga lain, yang ngurusin sosial ada lembaga lain. Itu lebih baik dipisahkan atau 3 in 1 begini? Kalau dilihat dari kesamaannya tadi ya, bahwa kawasan hutan memiliki luasan yang maksud saya besar. Tugas KLHK berat banget gitu loh. Oh iya, makanya kan beratnya karena konflik-konflik tadi, Sosial kan. Sosial. Jadi sebenarnya kan sosial ini dalam amanat Undang-Undang 32 kan juga diatur, ya kan? Nah sehingga kehutanan yang saat ini tata kelolanya tidak lepas dari tata kelola lingkungan. Jadi bahasa kan environment ya, pengendalian lingkungan ini menjadi penguatan di dalam perbaikan tata kelola kehutanan. Jadi sebenarnya ketika sekarang ini KLHK berat tugasnya dikarenakan memang konflik-konflik tadi belum terselesaikan. Ya ini masalah-masalah yang lama. Ya. Tapi kalau bungkusnya nanti dengan lingkungan hidup, daya dukung daya tampung kemudian kita mampu menjamin kawasan hutan yang sekarang ini tumpang tindih bisa selesai. Kemudian yang di luar kawasan hutan itu kabupaten kota menangani lingkungan, itu sebenarnya efektivitas dan efisiensi itu terjadi di kementerian ini. Tapi kan itu perlu manajemen birokrasi. Betul. Jadi peran dari gubernur dan para bupati, karena ikatan kita sama di Undang-Undang 32, LH, PPLH. Jadi sekarang belum sama ya? Sekarang memang ada tingkatan dari pendekatan dokumen lingkungannya soalnya. Banyak yang belum memiliki kajian lingkungan hidup strategis untuk di provinsi kabupaten. Atau pemahaman gimana? Soal pemahaman memang berjalan terus. Sosialisasi dari kementerian yang menangani seperti LH ini harus terus-menerus kepada para bupati karena aspek tapak lingkungan ini ada di sana, termasuk pengelolaan sampah, limbah yang menjamin kualitas lingkungan hidup baik dan sehat itu peran dari bupati. Sebenarnya bupati itu ngurusin lingkungan dalam kaitan dengan areal penggunaan lain kota itu sudah berat. Nah, provinsi menangani kawasan hutannya. Nah, itu dia. Nah, NSPK itu dari pemerintah pusat. NSPK itu norma standar, prosedur, kriteria. Jadi itu pakemnya. Pakemnya itu harus sama. Kalau dikatakan prinsip konservasi yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan pemanfaatan, semua pimpinan harus sama.
Nah, kalau sudah ada kesamaan dalam prinsip, itu kan kriterianya akan kita peroleh, dapatlah. Nah, nilainya itu juga paham. Ya. Tinggal kan prosedurnya dibangun, standarnya dibangun. Jadi semuanya harus patuh terhadap standar yang sudah ditetapkan. Sekarang mekanisme menetapkan standarnya itu ya harus bersama-sama. Dan dengan apa, kalau kita sekarang ini kan pendekatan scientific base, rule base, practical base, evidence base, dan best practices. Best practices ini adalah standar nantinya, tidak lagi berubah-berubah. Dan semua aparatur pemerintah, ya semua pimpinan-pimpinan itu harus satu memahami standar ini dan prosedur, dan tidak boleh lepaskan diri dari norma. Dan kriterianya itu justru juga harus dipahami. Pasti tidak akan terjadi kerusakan hutan, kerusakan lingkungan, dan pencemaran. Jadi sebenarnya kalau bicara kerusakan, itu kerusakan hutan. Bicara pencemaran lingkungan. Contohnya nih, di pencemaran lingkungan atau di kerusakan lingkungan, kita punya standar. Standar baku mutu kerusakan dan kriteria baku mutu lingkungan. Nah, kalau itu dilanggar, itu kena sanksi. Sehingga pemahaman regulasi, khususnya Undang-Undang 32 2009, itu harus betul-betul tidak bisa tidak dilakukan untuk aparatur sipil negara. Gitu. Waduh, ini kalau diteruskan ngobrol bisa seharian. Nggak habis ya. Artinya masih Akang harus datang ke sini lagi untuk ngomongin tema yang lain. Yang menarik aksi nyatanya. Kita sekarang memerlukan aksi nyata. Tadi kalau ditanya kapan selesainya Ketum, tergantung aksi nyata kita dan pilih prioritas penanganan yang sangat penting dan mendesak. Dan kita sepakat kerja di spasial itu. Makanya di setiap provinsi kabupaten, kalau kita tahu itu perlu penanganan cepat, kita bisa lakukan secara bersama-sama. Nah, yang paling penting peran kita alumni Fakultas Pertanian, para rimbawan. Itu rimbawan yang bergetar di seluruh Indonesia untuk memahami dulu nih. Knowledge-nya harus satu, prinsip tadi. Dan kalau di lapangan ternyata menemukan hal baru, cara baru, teknologi baru, dan langkah baru yang lebih cepat dari regulasi yang ada, why not? Bisa direvisi regulasinya. Tapi yang ada dijalani dulu dong. Jangan dikomentari tidak didukung data dan fakta gitu. Kang. Ya, terima kasih banyak. Jadi itu teman-teman, pertanyaan di awal tadi, mau kemana pembangunan hutan Indonesia, sudah clear terjawab dari slogannya, yaitu hutan lestari, masyarakat sejahtera. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih.